Saudara, DPR telah meminta maaf dan siap mengevaluasi fasilitas yang mereka terima. Sedangkan partai politik juga telah memberikan sanksi kepada anggotanya yang dalam tanda kutip bermasalah. Lalu efektifkah ini untuk meredam kemarahan publik? Kita ulas bersama anggota DPR RI periode 2014-2019 Zulfan Lindan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas, malam Randy. Baik, Bung Zulfan, saya tanya dulu ke Bung Zulfan, sanksi non-aktif untuk anggota DPR yang kemarin tidak berempati katanya kepada rakyat, cukupkah ini untuk meredam semuanya? Ya pertama itu kan kalau kata-kata non-aktif kan satu saat bisa aktif lagi kan. Jadi sebenarnya bukan non-aktif. Kalau perlu dipecat bukan hanya dari DPR, dari keanggotaan partai. Karena saya kira sudah keterlaluan ya apa yang dilakukan itu. Dan efeknya kemana-mana kan kalau kita lihat efek dengan kemana-mana kan. Jadi sehingga ini sudah parah sekali. Kalau sekedar non-aktif saya kira itu masih ecek-ecek lah. Ya, karena partai takut dari ancaman-ancaman massa kan gitu. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dari dicabut keanggotaan partainya dulu. Jadi menurut Anda belum cukup ya? Artinya kan dia menjadi beban yang sangat berat buat partai kan. Tapi begini, partai politik juga punya andil sebenarnya untuk menciptakan kader-kadernya begitu. Ada yang salah dalam kaderisasi partai politik akhir-akhir ini sehingga menciptakan politisi atau kader-kadernya yang apalagi terlebih yang duduk di parlemen bisa slip of tongue, bisa salah bersikap, bisa near empati begitu? Menurut saya pengalaman saya di Nasdem 10 tahun ya, tidak ada yang namanya kaderisasi partai. Hampir semua yang jadi anggota DPR, yang dicalonkan jadi bupati, wali kota itu kan banyak kan orang lompat pagar semua. Ya kan? Ya lompat pagar karena tidak percaya kepada kader, karena kalau kader yang maju belum tentu bisa menang. Tetapi kalau mantan bupati jadi anggota DPR, mantan pengusaha jadi caleg DPR dan lain-lain, itu diharapkan justru bisa menarik suara supaya bisa menang dan mendapatkan kursi kan. Nah, tapi kalau misalnya kader sendiri tidak yakin partai politik dengan kadernya sendiri bahwa ini akan membawa kursi untuk kemenangan. Bukan hanya Nasdem, hampir semua partai seperti itu. Kita lihatlah kan banyak artis yang dia bukan kader tiba-tiba muncul jadi caleg, pengusaha, bupati, mantan wali kota, mantan bupati, mantan gubernur, hampir rata-rata kan seperti itu. Nah itu yang saya katakan kemarin itu, ini akhirnya apa? Muncullah yang namanya anggota DPR karbitan itu. Banyak kader ataupun bukan kader lah ya, banyak individu yang loncat pagar, Bung Toto, Mas Toto. Bagaimana melihat hal ini, fenomena ini, dan akhirnya memunculkan sikap-sikap yang saya sebutkan tadi, dan akhirnya bisa memunculkan kemarahan publik? Saya malah tergelitik ya dengan istilah Mas Radi tadi, bahwa ini apakah bisa untuk meredam kemarahan publik. Saya merasa seharusnya yang tepat bukan istilah itu. Harusnya dimulai dari kesadaran. Kalau hanya sebatas pada meredam kemarahan publik, artinya kan ini keterpaksaan. Artinya kan ini hanya karena kebetulan viral. Jadi jangan-jangan partai selama ini sudah tahu kelakuan buruknya beberapa kadernya, beberapa anggotanya, tapi selama tidak viral ya nggak apa-apa. Nah, ini yang berbahaya. Nah, dalam konteks itulah kemudian partai akhirnya akan membiarkan budaya-budaya karbitan tadi, perilaku-perilaku yang selama tidak viral tidak membuat masalah, selama ada kontribusi finansial buat partai, selama ada kontribusi elektoral buat partai, hal-hal yang dianggap sebagai etika atau value sesuai dengan nilai partai itu tidak dijadikan KPI, tidak dievaluasi, tidak dibuat laporannya. Nah ini kan problem klasik ya, yang pertanyaannya selalu muncul setiap 5 tahun, pertanyaan mengenai kenapa artis tiba-tiba bisa jadi caleg, lalu kemudian kenapa tidak ada kaderisasi, dan memang ini tidak pernah diniatkan untuk diubah secara sistemik, Mas Radi. Contoh misalnya, kalau kita mau berbicara mengenai aturan, kenapa sih tidak dibuat aturan misalnya untuk menjadi calon anggota DPR di dapil tertentu, ada aturan misalnya dia pernah tinggal di daerah tersebut misalnya selama beberapa tahun. Kita bisa berdebat mengenai selama beberapa tahunnya.
ketika ada seseorang bisa menjadi caleg DPR atau DPRD misalnya, caleg DPR lu nggak main-main mewakili di level nasional, itu tidak ada aturan yang misalnya memaksa bahwa dia beberapa tahun pernah menjadi kader di partai tersebut, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia memang punya track record sesuai dengan partai tersebut. Ini kan tidak pernah memang dengan niat dibuat dalam sebuah aturan. Inilah yang kemudian menyebabkan setiap 5 tahun kita melihat dan bertanya tentang hal-hal yang sama. Ngomong-ngomong orang partai, Bung Zulfan ini juga kan lama di partai ya, di DPR juga 2 periode begitu. Ya, ini juga sebagai representasi partai. Nah, yang disebutkan oleh Bung Toto tadi, saya tertarik begitu. Benar nggak bahwa sebenarnya partai politik itu sebenarnya tidak sadar dengan kelakuan kadernya yang minus, baru disadarkan dengan sesuatu yang viral? Iya, itu benar. Saya kira memang selama ini kan kontrol partai terhadap anggotanya itu kan lemah. Ya, artinya secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya, apalagi kualitatif. Misalnya apa yang mereka lakukan secara serius sebagai anggota parlemen misalnya di dalam memperbaiki keadaan masyarakat, apalagi kita bicara dikaitkan dengan ideologis yang mana gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya memang sesuai dengan apa kata Mas Toto itu saya sangat setuju. Memang tidak ada kontrol dari partai politik atau dari pimpinan partai kepada anggotanya. Baik, terakhir saya ke Mas Toto. Ini seolah-olah pernyataan ataupun sikap yang terlembaga karena berbarengan juga dengan sikap yang dinyatakan oleh Presiden. Nah, ini murni dari partai politik atau jangan-jangan ada tekanan dari Presiden? Karena sanksi diberikan sebelum pimpinan parpol ini juga kan ketua umumnya ya Presiden kita sendiri. Ada 2 catatan kritis ya Mas Radi dalam konteks ini ya. Yang pertama dalam konteks kepartaian, dalam konteks perilaku anggota DPR kita tetap harus mengapresiasi lah bahwa minimal kemudian ada sanksi yang tegas dari orang-orang yang dianggap bermasalah. Walaupun menurut Bang Zulfan saya sepakat tidak cukup berhenti sampai nonaktif yang kemudian berpotensi jadi drama tiba-tiba aktif lagi, misalnya seperti itu. Tetapi di situ ada catatan, bagaimana partai-partai ini nanti kita akan uji. Apakah sekedar karena ketahuan viral, apakah karena kemudian menyelesaikan masalah secara temporer, atau ada sebuah kesadaran baru. Bagaimana cara mengukurnya? Ada perubahan sistem nggak? Ada perubahan aturan nggak? Mereka nanti memberikan laporan nggak? Absensi, memberikan laporan nggak tentang dana reses? Kalau partai memang niat, partai bisa menjadi wadah untuk kemudian membuat aturan-aturan baru yang kemudian membuat masyarakat bisa percaya bahwa memang ada perubahan di situ. Yang kedua, saya tetap ingin memberikan catatan juga. Menurut saya problem kemarahan publik tidak sekedar ada di lembaga legislatif, tapi ada di beberapa kebijakan yang sifatnya kontroversial dan seakan-akan publik tidak tahu cara menyalurkan aspirasi ketika ingin mengkritik, ketika ingin menyampaikan saran dan masukan. Karena anggota DPR nggak menjalankan fungsi pengawasannya. Kenapa? Karena udah deal ketumnya dengan Presiden. Kenapa? Karena sudah dibagi jatah menteri. Pada titik itu semua akan menjadi mandul dan menurut saya kita akan lihat ke depan apakah memang akan terjadi sebuah perubahan di situ. Ya, saya berharap yang terakhir tadi disebutkan oleh Bung Toto, ada kesadaran baru dari partai politik untuk mengubah secara sistemik apa-apa yang selama ini salah begitu. Termasuk tadi ya kesadaran soal etika, kesadaran soal bersikap dan lain-lain. Terima kasih Bung Toto dan juga saya mau tambah sedikit 1 menit. Singkat saja Bung Zulfan karena sudah habis waktu kita. Sorry. Jadi menurut saya ini karena pimpinan partai ini ketakutan didemonstrasi oleh massa, akhirnya mereka lakukan itu gitu loh. Bukan karena kesadaran. Bukan kayak kesadaran. Tapi saya tetap berharap sebagai warga negara Indonesia tetap berharap karena partai politik representasinya ada di parlemen, ya tentu saja parlemen itu bagian dari pemerintahan. Meskipun ini fungsinya juga merupakan checks and balances, saya tetap berharap sistem berpolitik melalui partai politik ini bisa benar-benar berubah, termasuk menanamkan kader-kader terbaiknya untuk bisa lebih berempati pada publik. Terima kasih Bung Zulfan dan juga Mas Toto sudah berbagi pandangannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa.